Hai Sobat Art, kita kembali di Next Talk. Nah, Next Talk kali ini akan membahas tentang kualitas audio yang dibutuhkan untuk distribusi musik kalian ke DSP seluruh dunia. Saya Ica, PR dari nextart.id, dan ini Ryozi, CEO dari nextart.id. Nah, kita membahas ini ya mengenai kualitas audio ini karena banyaknya musisi-musisi di luar sana yang bertanya nih. Nah, mereka tuh bingung sebenarnya kualitas audio yang dibutuhkan seperti apa sih? Nah, mungkin dari Rio bisa jelasin. Oke, jadi bisa disebut standar audio untuk bisa didistribusikan ke salah satunya adalah nextart.id untuk disampaikan atau didistribusikan ke seluruh DSP di dunia. Nah, memang kalau secara parameternya itu ada nilai teorinya yaitu minimum 16 bit 44.1 kHz atau maksimumnya di 24 bit 48 kHz. Nah, kadang-kadang di daerah kan juga tanya kan ini maksudnya apa gitu. Iya, Terus yang kayak gimana kan kalau orang di daerah kan taunya enak atau nggak enak gitu. Betul. Nah, jadi istilahnya dari 16 bit 441 kHz itu adalah nilai di mana untuk mentransfer data analog menjadi digitalnya, ya, dan itu dibungkus atau udah di mixing atau udah di mastering dengan angka segitu. Karena angka segitu adalah standar digitalnya untuk audio, gitu. Nah, sehingga ketika nanti di play di mana-mana di dunia, mau di tip lah atau di tip mobil atau di mana-mana, itu bunyinya standar, gitu. Ya kan? Nah, kadangkala orang menanyakan yang standar itu yang kayak gimana? Ya contohnya kalau kita misalnya beli buah jambu, di sebelahnya ada yang mulus banget, yang di sebelahnya udah mulai agak busuk. Nah, itu kan kita udah tinggal bisa pilih tuh yang standar yang mana. Pasti kita pilih yang nomor 1. Nah, begitu juga audio. Kita karena melewat telinga, jadi dengernya gini, kalau ada satu lagu yang masih ada gitu bunyi-bunyinya atau agak meleot-leot atau soundnya itu suara yang kita dengar itu tidak jernih, ya, tidak clean, tidak jernih, tidak bersih gitu, dan masih banyak distortionnya atau kotor, nah itu tidak standar. Nah, seringkali kita menerima banyak juga yang kayak gitu, Cak. Iya, betul. Nah, sehingga di nextart itu memang sedang lagi digarap di kantor kita, ada satu studio lagi nantinya yang khusus untuk membantu musisi-musisi daerah kalau hasil audionya itu kurang baik. Kita tidak sebut bahwa itu jelek ya, kurang baik, itu bisa kita bantu. Nah, tentu nanti ada agreement tertentu, kita bantu supaya hasilnya ini bisa lebih baik. Atau konsultasi dulu ke kita, bahwa lagu ini hasilnya kurang baik, yuk kita mixing ulang yuk, karena ini, yuk kita mastering ulang yuk kayak ini gitu. Sampai hasilnya sudah standar, baru bisa didistribusikan. Karena nanti waktu dia didistribusikan, itu ada satu pintu, yaitu namanya QC. Quality control ada 2 kali tuh. Satu QC dari kita nextart, satu QC dari luar. Dari luar ya, dari semua DSP. Dia akan meng-QC juga. Ya, itu QC bukan hanya standar audionya aja, tapi juga meng-QC tentang ini ada saranya nggak? Iya. Ya kan? Ini ada eksplisitnya nggak? Iya. Gitu. Ini lagu ini dia udah punya dinyanyiin orang atau dibikin orang nggak? Atau di cover atau apa? Semua itu di QC. Sampai juga kualitas audionya. Nah, kalau itu semuanya sudah standar, otomatis pasti lewat. Pasti terdistribusikan. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau yang dari kualitasnya MP3 itu tadi filenya WAV ya? Nah, yang 16 bit sama 24 bit itu WAV, standar audio. Ini kan ada juga yang pertanyaannya begini nih, kita cuma punyanya MP3, nggak punya WAV, nggak ngerti gimana cara convertnya menjadi WAV, itu gimana? Iya, banyak sekali yang langsung tiba-tiba datang datanya MP3. Atau yang bertanya dulu tuh ke tim admin kita, kalau MP3 gimana ya gitu. Jadi gini, kalau usahakan kalau datanya itu basicnya adalah WAV duluan. Jadi ketika waktu recording, ketika dia mixing sampai di mastering, itu datanya sudah menjadi WAV. Karena WAV itu tidak ada nilai kompresinya. Jadi benar-benar original audio itu yang akan didistribusikan. Tapi kalau misalnya ternyata memang datanya itu cuma MP3 doang, ya sudah, kita bisa bantu
untuk mengkonversi ya, ada alatnya convert itu untuk bisa menjadikan MP3 menjadi WAV gitu. Tapi kan itu jadi butuh waktu lagi ya kan, sehingga ya kita ada prosesnya lagi. Tapi kalau misalnya original langsung WAV ya udah langsung distribusikan aja, itu udah pasti oke gitu. Nah, ada pertanyaan juga seperti ini. Perlu nggak sih lagu yang kita distribusikan itu di mixing dulu atau apa adanya? Iya. Ini pertanyaan bagus. Jadi ada beberapa waktu yang lalu di daerah kirim kita, dan waktu kita QC di Nexart, kita sempat kaget bahwa hasilnya itu di bawah standar. Satu. Karena apa? Karena ternyata buatnya hanya langsung los gitu, kayak model nyanyi langsung direkam. Tapi memang di studio, tapi orang studio sampai kita call ke studionya di daerah itu minta kronologisnya. Kenapa ini kok hasilnya sampai tidak sempurna? Lalu ya orang studionya bilang ya begitu recordnya gitu. Ya orang ini cuman mau nyanyiin aja pakai keyboard organ tunggal, lalu di record digabungin ya sehingga hasilnya ya apa adanya. Karena tujuannya waktu itu hanya untuk diri sendiri, is okay. Ya kan? Tapi ternyata sudah di record, orang ini bukan hanya untuk diri sendiri tapi pengen juga didaftarkan supaya bisa dengar di Spotify dan lain-lain kan. Nah, sehingga itu jadi kurang standar atau tidak standar. Nah, sehingga kita konsultasi dengan yang punya lagu, akhirnya dia memahami, lalu di-tag ulang. Dan kita confirm ke studionya bahwa harus di-tag ulang, orang studio mau bantu di-tag ulang baru di-mixing. Karena itu wajib di-mixing supaya di-mix supaya hasilnya itu bisa balance antara drumnya, vokalnya, pianonya, vokalnya besar, musiknya kecil gitu. ya. Itu kan penting sekali. Nah, setelah di mixing lalu di mastering. Supaya istilahnya dibungkus dengan nilai 16 atau 24 bit tadi, sehingga kalau kita play di player manapun itu hasilnya sempurna. Kita dengernya treble-nya atau high-nya bagus, middle-nya atau di tengahnya juga enak, low-nya juga asik, jadi balance dia. Nah, itu adanya di mixing dan di mastering. Bedanya apa itu? Kalau mixing adalah gini, semua sound dari misalnya gini, satu rekaman itu soundnya ada 10. Ada piano, ada gitar, ada drum, ada vokal group, macam-macam ada 10 deh. Ada string, ada biola, dan lain-lain. Dari 10 ini dibalancing, di mixing namanya. Sehingga bunyinya ini tidak ada yang bertabrakan. Jadi kalau kita dengar suara vokalnya benar-benar di tengah, suara gitarnya ada di kiri misalnya, suara drumnya global, lalu suara stringnya muter-muter, ya nggak? Ya, diatur ya. Nah, suara pianonya wide, gitu, lebar, membungkus dari lagu itu, sehingga dengarnya enak. Nah, itu namanya mixing. Lalu dikasih efek, vokalnya dikasih reverb, dikasih delay, pianonya dikasih gema dikit, gitarnya dikasih delay gitu. Jadi supaya wah asik ya gitu. Ada efek-efek tertentu dengan kebutuhan lagu itu. Nah, itu di mixing. Ketika sudah di mixing, berarti sudah balance dia, sudah seimbang, lalu dibungkus menjadi 2 channel atau 2 track. L dan R stereo. Oh, jadi mastering itu L dan R. Nah, ketika sudah jadi stereo file, baru dimasuk ke dalam mastering. Nah, ketika di mastering itu dibalance lagi. EQ, equalizer-nya dibagusin lagi, ya kan? Ada yang ketika misal lagi dia teriak di refnya itu ada yang ketikit naik, lalu diredam semuanya. Jadi semua rata. Jadi di touch up. Di touch up, ya kayak orang make up lah kayak lu. Ya kan? Setiap pergi ke kantor kan harus di touch up dulu kan? Pakai disebutin lagi. Iya, make up. di touch up sama kecap. Nah, jadi setelah ditacap tadi itu, nah baru didistribusikan. Karena kalau nggak ditacap tadi yang kata Ica bilang, ya jangankan yang punya lagu, seluruh dunia akan mendengarkan lagu itu, ya tentunya orang akan menikmati hasilnya kan. Betul, betul. Enak atau enggak? Karena ujung-ujungnya berkarya itu bukan karena efek reverbnya keren. Drumnya yang mainin si A, gitarisnya yang mainin orang bule misalnya. Bukan itu pada akhirnya. Pada akhirnya ada orang, ini lagu enak atau enggak? Kayak makanan. Ya kan, kalau makan rendang tuh, enak nih rendangnya, bumbu itu yang dinilai orang. Seperti itu, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang bertanya seperti ini. Boleh nggak hanya di mixing aja, terus didistribusikan, tanpa perlu di mastering? Ya, kalau menurut apa yang terjadi sih sah-sah aja setelah di mixing langsung didistribusikan, karena itu pun juga kalau ketika di mixing dibungkus kan jadi 16 bit juga atau 24 bit. Banyak pilihan kan di dalamnya ketika mau dibungkus ya. Nah, tapi elegannya ya seandainya itu di mastering itu akan jadi lebih indah. Lebih bagus. Lebih bagus gitu.
Jadi saran saya setelah di mixing, usahakan di mastering dulu. Gitu. Jadi ada bagian terakhir penutupnya adalah di mastering. Karena tuh biasa prinsip recording tuh dari awal gini, taking, berarti ngambil semua ya, suara lah, instrumen dan lain, habis itu diedit. Ya. Karena misalnya suaranya ada yang fals-fals sedikit bisa diedit. Gitarnya agak melihat-lihat dikit bisa dirapihin. Nah itu ada di dalam edit. Nah nanti ketika sudah diedit baru di mixing. Setelah di mixing kelar barulah penutupnya di mastering. Setelah di mastering bungkus baru didistribusikan ke NextArt. Gitu. Tuh, gitu prosesnya Sobat Art. Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Art ya yang masih bingung gimana caranya bisa lagunya tuh didistribusikan, kualitasnya seperti apa. Semoga video ini menjawab semua pertanyaan itu ya. Oke, segini dulu karena durasi nih kita jadi nggak bisa panjang-panjang ya. Nanti video berikutnya lagi. Ya, nanti akan ada video berikutnya lagi, pembahasannya juga lebih oke ya. Jadi stay tune di channel kita. Dan buat kalian ya para musisi gitu ya yang mau mendistribusikan lagunya melalui NextArt, bisa kontak kita ya. Ada nomor WhatsApp-nya di 081313135676, atau kalau mau register, mau lihat website kita bisa kunjungi www.nextart.id. Mau follow kita di IG atau DM kita di IG bisa kunjungi di nextart.id, atau di FB kita juga bisa, NextArt Digital Music Distribution. Kalau kalian tinggal di sekitaran Jakarta, mau mampir ke kantor kita juga boleh. Kantor kita ada di Menteng, daerah Jakarta Pusat ya, Jalan Kudus nomor 3. Oke, jadi jangan lupa mampir, kita selalu open di sini, tapi nggak 24 jam ya. Kita bisa konsultasi apapun di sini. Ya, konsultasi apa aja bisa di sini. Mau nongkrong ngopi-ngopi juga boleh. bisa. Kita standby. Ya, oke, kita pamit dulu. Saya Ica. Dan saya Ryuzi. Sampai ketemu lagi. Bye.